إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة والأخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan apa yang kita pelajari bersama pada pertemuan yang lalu, mencoba untuk merenungi, memahami dan mempraktekannya insyaallah. Wa uluwi ka'bihi fil ilm, dan bagaimana dalamnya dia dalam masalah ilmu dan keutamaan waddin dan agama. Kana yubajjilu Syafi'iyya, beliau senantiasa mengagungkan al-Imam Syafi'i. Wala yataharraju, dan beliau tidak merasa enggak enak, beliau tidak merasa enggak sreg, bimufradihi au amaman nas, baik tatkala sendirian atau tatkala di hadapan orang lain, an yas'alahu amma ashkala alaih. Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i tentang masalah-masalah yang rumit bagi dia. Dzikra, dikisahkan, Annal Imam Ahmad, bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala athna 'ala Syafi'i khairan wa da'alah. Beliau senantiasa menyanjung Al-Imam Syafi'i dengan kebaikan dan mendoakan kebaikan untuknya. Wa dzakara fadlahu wa syama'ilah. Imam Ahmad senantiasa menyebut-nyebut keutamaan dan keagungannya. Bal thumma balaghahu 'an ba'dil hadirin, kemudian nyampe kepada beliau dari sebagian orang-orang yang hadir, annahu yanqulu an fulanin wa fulan, bahwasanya dia menukil dari fulan dan fulan, minal a'immah, dari kalangan para ulama, annahu ma yuhawwinani min amri Syafi'i, bahwasanya keduanya merendahkan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Fafatina al-Imam Ahmad li hadzal madkhal, Al-Imam Ahmad segera tanggap terhadap masalah ini, bagaimana hal ini nanti akan bisa merasuk ke dalam hatinya. Wa qala liman haulah, maka beliau segera mengomentari, berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, i'lamu rahimakumullahu ta'ala, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, anna rajula, bahwasanya orang ini yaitu Al-Imam Syafi'i, yani min ahlil ilm, yani termasuk di antara para ahlul ilm. Idza manahahu Allahu syai'an minal ilmi, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia sesuatu dari ilmu, wa hurimahu qurana'uhu wa ashkaluh, lalu ilmu itu tidak diberikan kepada teman-teman sejawatnya dan yang selevel dengan dia, hasaduhu, mereka pun hasad kepadanya. Faramauhu bima laisa fih, lalu mereka menuduhnya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada padanya. Wa bi'satil khaslatu fi ahlil ilm, dan ini adalah sejelek-jelek perangai seorang ahlu al-ilm. Antum tahu ya ikhwan, Baghdad di zaman itu adalah ibu kota sekaligus tempat banyak para ulama yang mukim di dalamnya. Ibnu Uyainah, Abu Thawr, Ahmad ibnu Hanbal, Al-Imam Syafi'i, dan para ulama-ulama yang sekelas mereka dan satu zaman mereka banyak yang tinggal di kota Baghdad.
Maka di sebuah kota besar yang menjadi pusat pemerintahan Bani Abbasiyah saat itu, dan banyak di dalamnya para ulama, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala sangat mengagungkan Al-Imam Syafi'i. Padahal Al-Imam Ahmad sendiri adalah seorang yang agung karena keutamaannya dalam mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Suatu ketika, yani ada orang-orang itu yang komentar menukil dari sebagian para ulama zaman itu meremehkan kedudukan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di hadapan Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala segera sadar bahwasanya kalau dia ikut nimbrung maka berarti itu adalah salah satu pengaruh syaitan yang akan masuk ke dalam dirinya. Dia pun segera mengatakan membela kehormatan Al-Imam Syafi'i di hadapan orang-orang yang mencoba untuk merendahkannya dengan mengatakan manusia itu apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, kemudian orang-orang yang sekelas dengan dia yani tidak mendapatkannya, maka seringnya akan muncul penyakit hasad. Dan kalau ini terjadi di tubuh para ulama, di tubuh para penuntut ilmu, maka ini akan menjadi perangai yang sangat jelek dan sangat berbahaya. Kenapa para ikhwah? Sebagaimana yang sudah sering saya katakan, bahwa namanya hasad tidak pernah datang kecuali dari selevel. Nggak pernah tukang becak kemudian hasad sama tukang apa? Sama seorang pedagang. Tukang becak hasadnya sama tukang becak. Supir hasadnya sama supir, gitu ya. Jadi kemudian pedagang hasadnya sama pedagang. Gak ada pedagang hasad sama petani, gitu. Karena memang gak level, gitu. Selalu yang satu jenis dan satu yani level dalam berbagai hal. Kemudian yang satu mendapatkan keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, padahal dia pun seharusnya mendapatkannya menurut dia, maka muncul yang namanya hasad. Dan di antara sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dalam kehidupan di alam dunia ini, siapapun orang yang mendapatkan keutamaan, maka selalu orang itu ini akan dihasuti oleh orang lain. Tidak ada orang yang dihasuti kecuali dia itu mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Al-mithalus sabi', contoh yang ketujuh, tetap Al-Imam Ahmad rahimahullah. Zara ahadul a'immah Al-Imam Ahmad. Salah satu di antara para ulama dia mengunjungi Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa bainama huwa indah, tatkala sang tamu sama-sama ulama Baghdad tatkala itu berada di rumahnya Al-Imam Ahmad, idz marra al-Imam Syafi'i ala baghlatin lahu. Tiba-tiba lewatlah Al-Imam Syafi'i naik seekor keledai, anaknya keledai. Baghlah itu peranakan himar dan kuda, dan itu adalah kendaraan kelas ekonomi ke bawah. Jadi kendaraan kelas elit zaman itu adalah humurun na'am. Itu kendaraan enggak dimiliki oleh kecuali oleh raja dan putra mahkota. Kendaraan-kendaraan kelas presiden gitu. Zaman sekarang gitu ya. Kemudian bertingkat di bawahnya kendaraannya, jadi orang-orang yang sekedar punya kendaraan, ya sepeda motor butut gitu, atau sepeda pancal udah jelek sekali gitu. Itu zaman dahulu, belum waktunya ada sepeda pancal. Zaman dahulu kendaraan zaman itu adalah baghl. Ini adalah al-baghlah, kendaraan yang jelek gitu ya. Faqama al-Imam Ahmad yatlubuhu, maka segera Imam Ahmad itu bangkit berdiri mencari di mana tadi Al-Imam Syafi'i yang telah lewat. Falamma adrakahu akhadha yas'aluhu an ba'dil masail. Tatkala sudah ketemu, maka Imam Ahmad segera ini untuk bertanya kepada Al-Imam Syafi'i tentang beberapa masalah. Wa yastaftihi, dan minta fatwa kepadanya. Thumma raja'a ba'da dzalika ila sahibihi alladhi kana 'indah. Kemudian dia pun balik
yakni kepada tamu atau teman yang barusan tadi bersama dia. Faqala, tamunya tadi atau temannya tadi pun mengatakan, ila mata ya Aba Abdillah, sampai kapan wahai Abu Abdillah, sampai kapan wahai Ahmad ibnu Hanbal. Jadi Abu Abdillah dalam masalah ini adalah Ahmad ibnu Hanbal. Jadi banyak di antara para ulama kita itu yang kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ahmad ibnu Hanbal, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i dan yang lain-lain itu banyak semuanya gelarnya kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ila mata ya Abu Abdillah, sampai kapan wahai Abu Abdillah. Dan saya katakan ya kawan, pada pertemuan yang lalu, orang Arab itu beda dengan orang kita. Adatnya orang Arab kalau menggunakan bahasa kromo inggil itu manggilnya kunyah. Jadi kalau mau manggil dengan bahasa yang sopan, bahasa yang halus, bahasa penghormatan, itu manggilnya kunyah. Jadi, adapun kalau manggil biasa-biasa manggilnya nama. Jadi manggilnya nama. Ila mata ya Aba Abdillah, sampai kapan wahai Abu Abdillah? Da'anka ya Aba Abdillah, sudahlah, tinggalkan. Jadi apa yang kamu kerjakan itu, enggak usah terlalu mengagungkan, enggak usah terlalu banyak bertanya kepada Asy-Syafi'i. Yakni limadza hadha tabjilu lil Imam Asy-Syafi'i? Kenapa pengagungan sebesar ini kepada Al-Imam Asy-Syafi'i? Ka'annahu yunaqqisu min qadri Asy-Syafi'i. Seakan-akan yani orang tadi merendahkan kedudukan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa ya ikhwan? Karena umur antara keduanya enggak terpaut jauh. Umur antara Ahmad ibnu Hanbal dengan Al-Imam Syafi'i enggak terlalu jauh. Bahkan tatkala Al-Imam Syafi'i masuk Baghdad, itu Al-Imam Ahmad sudah menjadi orang yang tenar. Oleh karena itu sampai gurunya sendiri Al-Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya, wahai Ahmad, engkau lebih mengetahui hadis daripada diriku. Menunjukkan bahwasanya antara keduanya guru dan murid, tapi nggak terpaut jauh. Muridnya pun sudah jadi ustadz, gitu kalau bahasa kita. Ini muridnya pun sudah mempunyai ilmu yang mapan. Meskipun demikian, ini sang murid yaitu Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal sangat menghormati dan mengagungkan yang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lakin Al-Imam Ahmad rahimahullahu ada ajaba min qalbin wari'. Namun Al-Imam Ahmad segera menjawab dengan hati yang penuh dengan kewaraan. Beliau mengatakan, idza aradtal fiqha, apabila engkau ingin mengetahui fikih, ingin mengetahui ilmu agama, falzam dzanabal baghlah, maka ikuti selalu ekornya baghl, yani keledai. Kenapa para ikhwah? Ya karena barusan tadi masalahnya, yani Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala barusan naik baghl, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi setiap saat di belakang keledai, nggak pinter-pinter ya kawan. Jadi kecuali kalau Imam Syafi'i hidup lagi dan dia di atas keledai, kita tanya gitu nggak apa-apa gitu. Tapi ini adalah bahasa kiasan yang kita pahami dari konteks pembicaraan yang sebelumnya, yakni alika fi Syafi'i. Jadi kamu hendaknya belajar selalu kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lihatlah para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, bagaimana bersihnya hati para ulama kita. Bagaimana bersihnya hati yakni para salafun saleh, antara guru dan murid, dan antara murid dengan guru. Dua percontohan agung, yaitu seorang guru yang sangat mengagungkan muridnya dan seorang murid yang sangat menghormati gurunya, antara Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan Al-Imam Ahmad. Sebelumnya ada kisah yang mirip antara Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani rahimahumullahu jami'an. Semuanya adalah potret-potret sejarah bagaimana menunjukkan kepada kita bahwa para ulama-ulama kita adalah orang-orang yang sangat perlu untuk kita contoh dari sisi kebersihan hati mereka dari segala pengaruh-pengaruh yang bisa mengotori hati mereka dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini. Al-Mithalul Tsamin, contoh yang ke-8. Al-Farra. Al-Imam Al-Farra salah satu imam qiraah yang agung dan salah satu imam bahasa dan sekaligus imam qiraah.
rahimahullah. Yaqulu Salamah, berkata Salamah, inni la a'jabu minal Farra, saya itu heran dengan al-Imamul Farra. Kaifa yu'azzimul Kisai, bagaimana dia itu mengagungkan al-Kisai, al-Imamul Kisai rahimahullah. Al-Imamul Kisai seorang imam ahli nahwu, bahasa dan qiraah. Kedua-duanya adalah dua ulama besar di bidang yang sama. Mirip-mirip dengan Ahmad ibn Hanbal dengan Asy-Syafi'i. Dua ulama besar yang hidup sezaman di bidang yang sama, hadis, fikih dan ilmu syariah. Al-Farra dan Al-Kisai dua ulama besar yang sezaman meskipun beda umur, yang hidup di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Al-Farra rahimahullahu taala membuat heran orang lain, di antaranya Salamah. Dia mengatakan innilah ajabu minal Farra, saya itu heran dengan Al-Farra. Kaifa yu'azzimul Kisai, bagaimana dia itu mengagungkan Al-Kisai, wa huwa a'zamu wa akbaru minhu ilman wa sinnan. Padahal Al-Farra itu lebih agung, lebih tua, lebih besar baik ilmu maupun umurnya. Secara umur Al-Farra lebih tua, secara kesenioran dalam ilmu dia lebih senior, secara ilmunya dia lebih berilmu dan segalanya. Tapi meskipun demikian, tidaklah menjadikan itu menyombongkan dirinya, tapi dia menghormati orang-orang yang juga para ulama meskipun ada di level di bawah dirinya. Fal Farra yu'azzimul Kisai, Al-Imamul Farra mengagungkan Al-Imamul Kisai, wa yadhkuru fadailahu wa syama'ila, dan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Ma'a annal Farra a'lamu wa arfa'u qadra, padahal Al-Farra lebih alim dan lebih tinggi kedudukannya. Fa ahlul ilm, maka para ulama, sanul ilma, mereka itu menjaga ilmu. Fasanahum, maka ilmu itu pun menjaga mereka. Wa'azzamuhu fin nufus, mereka mengagungkan ilmu dalam diri mereka. Fa'azzamahumul ilm, maka ilmu pun mengagungkan mereka. Wa rafa'allahu qadrahum, dan Allah pun mengagungkan mereka. Mulailah para ikhwah, kita masing-masing menata diri, bahwa kita belajar wallahi bukan hanya sekedar untuk teori belaka. Kita belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Setelah kita mengetahui, kita mencoba untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian nanti kita berusaha untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Sebuah kelucuan ya ikhwah, kalau sesuatu yang kemudian kita ketahui, kita sama sekali tidak berusaha untuk mengamalkannya, bahkan kita menolak untuk mengamalkannya, kemudian kita berusaha untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Bisa itu disampaikan dalam retorika kata, bisa itu disampaikan dalam ungkapan kata-kata, tapi terasa akan hambar di telinga, akan sangat beda rasanya sesuatu yang keluar dari hati dengan sesuatu yang hanya keluar dari lisan. Sesuatu yang keluar dari hati sanubari yang paling dalam akan merasuk ke dalam hati orang lain, sedangkan sesuatu yang itu hanya keluar di lisan maka pun akan mampir telinga dan tidak sampai kepada hati. Dan itu semua di antara kita merasakan. Kita itu merasakan ya ikhwah, nasihat yang datang dari seorang guru kita yang kita anggap ikhlas, dengan nasihat dari orang lain, nasihatnya sama, kata-katanya sama, kalimat-kalimatnya sama, tapi pengaruhnya dan rasanya berbeda. Itu adalah karena pengaruh, apakah itu keluar benar-benar dari hati yang dalam, dari keikhlasan, ataukah hanya keluar dari bibir yang tanpa dibarengi dengan hati. Dan tidak mungkin seseorang itu tatkala menyampaikan satu ilmu, itu bisa dari dalam hati kalau dia sendiri tidak berusaha untuk mengamalkan. Dia ngomong tentang hasad, dia adalah jagonya hasad. Dia ngomong tentang bahayanya iri dan dengki, dia setiap hari iri dan dengki dengan orang lain. Maka kalimat-kalimat yang keluar dari dalam
atau dari mulutnya akan terasa sangat hambar didengar, dan semua orang mungkin di hati kecilnya mengatakan sampean dhewe ya ngono. Antum sendiri juga begitu. Bagaimana mungkin jadi kalimat-kalimat nasihat-nasihat itu akan masuk ke dalam jiwa kalau kemudian yang mengatakannya sendiri pun tidak bisa mengungkapkannya dari dalam jiwa. Oleh karena itu, masing-masing di antara kita para ikhwah berusaha menata diri. Ini masalah batin yang tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kecuali diri kita ba'dallah. Ini adalah masalah hati. Dan masalah hati adalah memang masalah yang berat. Butuh latihan, butuh munajat, butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit yang semacam ini. Al-misal at-tasi'. Contoh yang ke-9. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kulluna ya'rifu, semua di antara kita tahu, annahu hasala bainahu wa baina ulama'i waqtihi, bahwasanya terjadi antara beliau dan para ulama-ulama yang sezaman dengan dia munadharat wa mujadalat, perdebatan, berbagai perdebatan, sampai ditulis dalam kitab-kitab munadharatu Syekhul Islam. Kenapa? Karena Syekhul Islam adalah ulama yang sangat berani jadi untuk mengungkapkan apa kebenaran yang ada dalam dirinya. Yang itu sebagian para ulama di zamannya nggak berani, atau mungkin memang mereka mempunyai keyakinan-keyakinan yang lainnya. Karena pengaruh falsafah sangat kuat di zaman Syekhul Islam. Pengaruh madhab Jahmiyah dan yang lainnya sangat kuat di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karena itu, bukannya Imam Syekhul Islam tidak tahu dalam masalah bahasa, bukannya beliau nggak pintar dalam masalah nahwu, bukannya beliau nggak tahu dalam masalah-masalah yang lainnya, tapi hampir rata semua kitab-kitabnya Syekhul Islam berkisar antara al-asma wa sifat dan mantik falsafah, seputar itu. Apapun kitab beliau banyak yang ke arah situ, karena memang beliau adalah seorang yang sedang menghadapi kebatilan yang banyak dipengaruhi oleh ilmu mantik dan ilmu falsafah. Adapun nahwu, siapa bilang bahwa Syekhul Islam tidak jago dalam ilmu nahwu? Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menceritakan kisah pertikaian antara beliau dengan imam ahli nahwu di zamannya, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Misri, penulis kitab Tafsir Bahrul Muhit. Awalnya dua orang ini teman karib dan saling mengagungkan, saling menghormati, sampai suatu ketika ada permasalahan, biasalah, jadi perbedaan pendapat antara Syekhul Islam dengan Abu Hayyan. Al-Imam Abu Hayyan berhujjah dengan ucapannya Sibawayh dalam kitabnya Al-Kitab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membantah ucapannya Al-Imam Abu Hayyan. Imam Abu Hayyan namanya manusia, sedikit marah dan jengkel. Dia mengatakan, bagaimana engkau menyalahkan dan membantah Sibawayh padahal dia adalah pokoknya ilmu nahwu. Pokoknya ilmu nahwu, jadi itu ada dua, Sibawayh dan Al-Kisai. Sibawayh adalah puncaknya ilmu nahwu madhab Baghdad, jadi madhab Kufah, madhab jadi antara ulama-ulama nahwu, jadi para ulama-ulama nahwu yang ada di zaman itu. Yang satunya lagi ada Al-Kisai rahimahullahu taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengungkapkan satu kalimat yang membuat Abu Hayyan jengkel. Kemudian terjadilah persengketaan antara keduanya. Beliau mengatakan bahwasanya Sibawayh, laqad akhta'a Sibawayh fi kitabihi fi 15 mawdhi'an la ta'lamuhu anta wa la ya'lamuhu huwa. Sibawayh salah di dalam kitabnya di 15 posisi, 15 tempat, 15 permasalahan.
kamu Abu Hayyan nggak tahu, si Bawai pun nggak tahu. Itu. Jadi si Bawai pun nggak tahu. Kalimat ini akhirnya membuat permasalahan antara keduanya sehingga ma'ruf dalam sejarah perselisihan antara Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan Abu Hayyan. Menunjukkan bahwasanya Al-Imam Syekhul Islam adalah seorang ahli lughah yang sangat jago di zamannya. Meskipun tidak pernah nulis kitab nahwu karena merasa ada banyak masalah yang jauh lebih berharga untuk beliau bahas di zaman beliau. Beliau mempunyai banyak permasalahan, banyak pertikaian, banyak perdebatan, banyak diskusi dengan para ulama-ulama di zamannya. Wa ta'ala amruha, dan urusan perdebatan beliau dengan para ulama-ulama sezamannya sangatlah panjang. Hatta sunnifa fiha musannafat, sehingga ditulis padanya tulisan-tulisan tentang perdebatan Syekhul Islam dengan para ulama-ulama di zamannya. Asyahid, yang menjadi inti titik pembahasan, anna ahada ulaikal ulama, bahwasanya salah satu di antara para ulama-ulama yang menjadi seteru Syekhul Islam, yang menjadi sering terjadi perdebatan antara beliau dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meninggal dunia. Bahkan dalam sebagian kitab dinamakan ini yang meninggal, kisah ini berkaitan dengan musuh Syekhul Islam nomor satu, musuh bebuyutan. Dia sama-sama ulama agung, tapi nggak ada satupun masalah, nggak ada satupun pendapat Ibnu Taimiyah kecuali akan dibantah oleh yang satunya. Entah dengan keikhlasan, entah dengan cari-cari, yang penting bisa bantah. Pokoknya kondang urusan antara keduanya. Dan memang penyakit dari zaman dahulu sampai sekarang, kalau orang sedang nggak beres gitu ya antara satu dengan yang lain, yang benar jadi salah, apalagi salah. Yang benar dicari-cari salahnya, apalagi kalau memang benar-benar salah. Nah, fabalagha Syekhul Islami mautuh, kematian beliau sampai ke telinga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faja'a rajulun ila Syekhul Islam yubashshiruhu bidzalik, datanglah seseorang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi kabar gembira tentang kematian orang tadi. Wa huwa yadhunnu anna Syekhul Islam sayafrahu kama yafrahu dha'ifun nafs, dia menyangka bahwasanya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam akan gembira sebagaimana orang-orang yang kerdil hatinya gembira kalau orang yang banyak berseteru dengan dia itu meninggal dunia. Wa yastabshiru bi mauti khasmihi wa aduwi, dan merasa gembira dengan kematian musuhnya. Lakinna Syekhul Islam bi nadratil alimit taqiyil wari', namun Syekhul Islam dengan pandangan seorang alim yang bertakwa yang wara', zajarahu wa naharah, membentak orang tadi. Orang tadi itu datang sudah dengan perasaan gembira, senang, gopoh-gopoh, inginnya Syekhul Islam senang dan dia dipuji. Dia datang bukan menyampaikan berita kematian bukan dengan nada sedih, gitu, menyampaikan berita kematian dengan nada gembira. Kalau bahasa kita sekarang, ya Syekh, ada berita gembira. Apa itu? Syekh fulan wafat. Itu ada nada gembira dilukan. Kita kira ada apa? Gitu. Jadi bahasa mengungkapkannya dengan bahasa yang semacam itu. Mendengar bahwasanya ada orang gembira dengan kematian seorang muslim yang lainnya, maka Syekhul Islam marah besar. Orang yang dengan niat tulus ikhlas dalam tanda kutip, gitu ya, untuk menyampaikan berita kepada Syekhul Islam itu bukannya dipuji, dibentak dan dimarahi. Kemudian beliau mengatakan, atubashiruni bimauti muslim, apakah engkau menyampaikan berita gembira kepadaku ternyata isinya adalah kematian seorang muslim, wafatnya seorang muslim. Hadza la yardha bihillah, ini tidak diridhai oleh Allah. Wala man kana fihi haqqun lil islami wal muslimin, dan tidak diridhai oleh orang yang masih memiliki hak kepada Islam dan kaum muslimin. Lihat bagaimana sikapnya beliau. Musuh ini ya kawan, musuh bebuyutan. Dan Syekhul Islam itu memang banyak memiliki musuh-musuh yang memang pendapat beliau banyak dihadang oleh orang-orang yang ada di zamannya, karena dianggap bahwasanya beliau menyimpang dari mazhab para imam-imam yang empat dan mazhab para ulama-ulama yang sezaman dengan beliau. Ternyata
pada waktu orang tadi meninggal dunia. Thumma dhahaba Syekhul Islam ila baiti dzalikar rajul. Syekhul Islam datang kepada rumah orang tadi. Wa sallama ala ahlihi wa auladihi, dan dia datang yakni memberikan salam kepada keluarga dan anak-anaknya. Wa qala innama ana lakum walid, sesungguhnya saya sekarang jadi orang tua kalian. Yakni bimakna annama baini wa baina walidikum, bahwasanya antara saya dan antara orang tua kalian la yu'akkiru saffal mawaddah, tidak mengotori kebersihan rasa cinta. Wa da'alahu, dan dia itu mendoakan kepadanya rahmatullahi alal jami', semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semuanya. Dan ini ya akhwan adalah sesuatu yang indah diucapkan tapi berat dipraktekkan. Mudah kalau dinasihatkan, repot kalau pas ketemu kasus yang sama. Tapi ingat, tatkala ya akhwan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita trik untuk melawan musuh yang tidak nyata. Apa? Fasta'idz billah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melawan iblis dan tatkala melawan syaitan. Tapi tatkala melawan manusia dibacakan ta'awud, mendelik, gitu ya. Gak bisa lari, gak mau lari. Manusia ya akhwan, dibacakan ta'awud. Kalau yang kita hadapi itu orangnya ikhlas, kita berselisih dengan dia. Dia orangnya ikhlas, dengan jidal, dengan munaqasyah, gak jadi masalah, insya Allah. Dan itu yani potret kehidupan para ulama. Bagaimana mereka berselisih, berdebat. Besoknya ketemu biasa antara Imam Syafi'i dengan Yunus As-Sadafi, antara Imam Syafi'i dengan yani Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, dan antara para ulama-ulama yang masyhur. Yani kisah-kisah perdebatan antara Al-Imam Asy-Syafi'i dengan gurunya yani Al-Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani masyhur di kitab-kitab para ulama. Tapi keduanya adalah teman dan saudara yang sangat sejati, karena mereka sama-sama ikhlas untuk mencari kebenaran. Tapi ikhwan, kalau kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang memang cari-cari salah, jadi diajak debat mentok nggak ketemu gitu, tapi tetap cari-cari kesalahan, tidak ada jalan. Allah sendiri hanya bisa mengatakan idfa billati hiya ahsan, bantahlah, balaslah dengan cara yang baik. Hanya dengan cara itu untuk meluluhkan hati. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering menggunakan trik ini dalam dakwah menghadapi orang-orang yang menjadi musuhnya, untuk melunakkan hati dan untuk meluluhkan yani hatinya. Ini sama-sama kita berusaha para ikhwah. Ungkapan-ungkapan semacam ini mudah diungkapkan di lisan wallah, tapi kalau sudah ketemu kasusnya akan terjadi masalah yang terkadang berat dalam hati. Tapi kita mencoba dan berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntunkan hati kita yani ke arah kebenaran. Taib. Al-mithal al-ashir. Muhammad ibnu Salam wa Abu Hafs al-Faqih. Muhammad ibnu Salam wa Abu Hafs al-Faqih rahimahumallah. Qala Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, kana bainahuma mawaddatun wa ukhuwah wa ta'aluf. Antara keduanya terjalin rasa cinta, persaudaraan dan keserasian. Ma'akhtilafi madhhabihima, meskipun keduanya berbeda madhab. Fahakadzal aqran, maka demikianlah yani musuh, semikianlah para teman, yu'azzimu ba'dhuhum ba'dha, sebagian mereka mengagungkan sebagian yang lainnya, wa yuwaqqiru ba'dhuhum ba'dha, dan sebagian mereka mengagungkan kepada teman yang lainnya. Sufyan ibnu Uyainah, Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, al-faqihul muhaddits, su'ila an mas'alatin, dia ditanya
tentang sebuah masalah. Wa kana ma'ahu al-Imam Ibnu Wahab Syekh Misr. Tatkala itu di dekatnya, di sisinya ada Al-Imam Ibnu Wahab, muridnya Imam Malik, Syekh Misrin, yang mengembangkan, mengajarkan ilmunya Malik rahimahullahu taala di Mesir. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu ada di Madinah. Salah satu muridnya yang ternama adalah Imam Ibnu Wahab. Kemudian setelah wafatnya Imam Malik, beliau pindah ke Mesir dan mengajarkan fikih Malikiyah di Mesir. Fasa'ala as-sa'ilu Ibnu Uyainah. Lalu ada orang yang bertanya kepada Imam Ibnu Uyainah. Fafatina Ibnu Uyainah anna ma'ahu 'aliman akhar. Al-Imam Ibnu Uyainah segera tanggap bahwasanya di dekat dia sekarang, posisi yang ada sekarang bukan dia sendirian. Dia sekarang di dekatnya ada seorang alim yang lain. Siapa? Ibnu Wahab. Fawajjaha as-su'ala ilaih. Segeralah Ibnu Uyainah rahimahullahu taala menyampaikan pertanyaan kepada Ibnu Wahab. Waqal, dan beliau mengatakan, hadza syaikhu ahli Misr. Ini adalah syekhnya ahli Misr, yukhbiru an Malik bikadza, akan menyampaikan dari Al-Imam Malik dengan demikian dan demikian. Maksudnya, tanyakan kepada beliau karena beliau adalah imamnya penduduk Mesir. Yani karena beliau adalah imamnya penduduk Mesir. Dan demikian para ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum. Masing-masing di antara para ulama menghormati yang lainnya. Syekhul Albani rahimahullahu taala sebelum beliau tinggal di kota Madinah. Sebelum beliau tinggal di kota Madinah, beliau sempat tinggal di kota Madinah beberapa tahun. Pada waktu beliau umrah atau haji, beliau datang ke Madinah untuk ziarah Masjidun Nabawi. Pada waktu di Masjid Nabawi melihat bahwasanya ada Syekhul Albani, orang-orang segera mengerumuni beliau untuk menanyakan masalah-masalah ilmu hadis. Tatkala itu di kota Madinah sudah ada imam ahli hadis besar, meskipun umurnya masih lebih junior. Siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahumullahu jami'an. Maka Syekhul Albani rahimahullahu taala hanya bisa mengatakan, ajaban lakum ya ahlal Madinah. Alangkah mengherankannya kalian wahai penduduk Madinah. Seakan-akan kalian ini mengumpulkan, mendata pertanyaan-pertanyaan tentang masalah hadis selalu sekarang ditanyakan kepadaku. Kenapa harus bertanya kepadaku? Padahal di negeri kalian ada imam besar ahli hadis, Abdul Muhsin Al-Abbad. Padahal kita semua tahu bahwasanya Syekhul Albani jauh lebih senior dibandingkan dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahumullahu jami'an. Begitulah ya akhwan potret kehidupan para ulama kita. Kita mencoba untuk meniru jejak mereka. Karena intisab kita kepada generasi yang mulia, kepada salafun saleh, itu butuh pembuktian. Butuh kita buktikan dalam sikap dan dalam hati kita. Bukan hanya ucapan di lisan dan bukan hanya tulisan yang tulis diembel-embelkan dengan nama-nama kita. Tapi butuh pembuktian yang itu dibuktikan dengan akhlak, dengan hati, dengan sucinya jiwa dan yang lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dahulu. Ustaz, mengenai pembahasan yang lalu, dibolehkan salam dengan mencium tangan. Lantas manakah yang lebih baik antara salaman biasa dengan mencium tangan? Yang mana adat kita apabila salaman biasa menganggapnya kurang santun? Syukron. Al-adah muhakkamah. Kembalikan kepada adat istiadat. Kita semua tahu ya kawan, adat istiadat kita kalau salaman dengan teman itu nggak pakai cium tangan, kan itu toh. Ini cium tangan di negeri kita hanya dipakai untuk orang-orang yang sangat kita hormati, kakek, nenek, orang tua dalam sebagian adat, guru senior, guru-guru yang junior. Saya kira enggak, adat kita juga enggak. Jadi kalau memang hal-hal semacam ini kembalinya kepada urf. Sebagaimana Anda katakan kemarin,
kalau di negeri Arab yang dicium bukan tangan tapi kepala, kening gitu ya, kepala ubun-ubun itu yang dicium. Jadi kalau yang ketemu dengan seorang syekh yang agung, yani itu yang dicium kepalanya. Oleh karena itu kalau dalam cerita-cerita penghormatan ulama, antum jangan heran di kitab-kitab sejarah atau di kitab-kitab para ulama sekarang atau dahulu itu bahasanya adalah cium kepalanya syekh. Kok kepalanya? Gitu. Ya karena memang adat mereka semacam itu. Gitu. Adat mereka semacam itu, beda adat. Dan ini kembali kepada adat istiadat yang ada di negeri kita, karena adat itu bisa dijadikan rujukan hukum selagi tidak melanggar syar'i. Jadi hal ini kembalikan kepada adat. Kalau memang adatnya tidak pakai semacam itu nggak usah, karena anak khawatir itu adalah sikap berlebihan. Tapi kalau memang adatnya semacam itu kepada orang-orang khusus, lakukanlah. Yani karena sesuatu itu tidak melanggar syar'i insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.